Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto makin menunjukkan kebijakan-kebijakan dan keputusannya dalam berkaitan dengan masalah publik itu yang sangat berbeda dengan presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo. Dan kalau kita melihat kebijakan ini bukan hanya berbeda, tapi ada beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Jokowi, bahkan termasuk kebijakan yang diambil di eranya Jokowi itu yang kemudian dibatalkan oleh Prabowo Subianto. Dan ini membuat banyak orang menyebut ini Prabowo menjadi pahlawannya. Setidaknya dalam 8 bulan terakhir ini, karena kan Prabowo itu dilantik 20 Oktober. Jadi kalau sekarang ini tanggal 18 Juni ya berarti ini 8 bulan lah, 8 bulan kurang 2 hari itu ada 5 kebijakan yang diambil oleh para menterinya yang sebenarnya tepatnya 4 kebijakan yang diambil oleh para menterinya itu yang dianulir oleh Pak Prabowo, sementara satu itu kebijakan yang diambil pada eranya Presiden Joko Widodo yang itu dianulir oleh Pak Prabowo. Dan ini membuat kemudian Prabowo itu ya sekarang ini mau tidak mau dia menunjukkan bahwa dia punya paradigma yang berbeda dengan Joko Widodo, kendati dia selalu menyatakan bahwa eh, pemerintahan dia itu adalah kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi. Bagaimana kita mau menyebut itu kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi kalau kemudian ternyata berbagai kebijakannya itu sangat bertentangan dengan Jokowi dan bahkan beberapa di antaranya itu merugikan Jokowi, bahkan yang terbaru tentu saja dalam hal ini Aceh itu merugikan kepentingan dari menantu Presiden Joko Widodo yakni Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Nah, apa kebijakan-kebijakan yang dianulir oleh Pak Prabowo dan menunjukkan Pak Prabowo itu lebih berpihak kepada rakyat? Yang pertama itu ini benar-benar langsung berkaitan dengan rakyat, yakni pembatalan PPN 12%. Itu diambil keputusan itu pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi ini bisa disebut sebagai kado tahun baru buat rakyat. Dan pembatalan kenaikan ini memang kemudian disambut secara positif oleh publik karena kenapa saya sebut ini salah satunya adalah kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi ini ya soal PPN 12% ini kan diputuskan di eranya Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu Joko Widodo yang mengusulkan dan kemudian disetujui oleh DPR, dan ini kemudian menjadi tanda tanya buat publik, apakah Pak Prabowo juga akan tetap menjalankan keputusan yang diambil di era Joko Widodo itu menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Jangan hanya dilihat 1%-nya, tapi dampaknya kepada rakyat, karena ini kan PPN ya. PPN itu kan semua barang yang dijual menjadi kepentingan rakyat itu kemudian terkena PPN. Jadi nggak peduli mau barang mewah, barang biasa, termasuk barang-barang yang sehari-hari itu menjadi kebutuhan rakyat itu dikenakan kenaikan pajak 12%. Jadi ya pengali, jangan dilihat hanya 1%-nya. Kalau semua produk terkena kan berarti ya ini dampaknya sangat besar, terutama untuk kalangan rakyat menengah ke bawah. Dan pada waktu itu Pak Jokowi setelah dia tidak jadi presiden dan ditanya oleh wartawan kan dia menyatakan ya itu kan udah keputusan yang diambil oleh DPR ya jadi harus dijalankan. Tapi ternyata Pak Prabowo lebih mendengar aspirasi rakyat. Kemudian soal pajak 12% ini dibatalkan hanya saja untuk barang-barang tertentu yang dianggap ini merupakan konsumsi kelas menengah ke atas itu tetap dikenakan pajak 12%. Yang menarik pengambilan keputusannya ini, proses pengambilan keputusannya itu ya, ini pada menjelang malam tahun baru 2025, Pak Prabowo itu mendatangi gedung Kementerian Keuangan Kemenkeu dan kemudian melakukan rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Setelah rapat yang cukup lama, kemudian keduanya bersama dengan Wakil Menteri dan jajaran Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan itu menggelar konferensi pers. Prabowo pada waktu itu mengatakan naikkan PPN dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang mewah, yakni objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.
Jadi yang soal kebutuhan pokok itu tidak disentuh oleh Pak Prabowo. Yang kena itu ya model jet pribadi, kapal siar, yah, hingga rumah mewah. Ya kalau begini-begini sih eh, buat rakyat nggak ada urusannya, dan buat para orang kaya ini betul-betul crazy rich, ini yang nggak jadi persoalan lah kalau ada kenaikan 1%. Tapi kalau buat rakyat kebutuhan pokok itu pasti sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi ini yang pertama, Pak Prabowo itu kemudian jadi pahlawan, yang ini dia membatalkan keputusan yang diambil di eranya Joko Widodo. Nah, apa yang kedua? Yang kedua, ini kemarin juga bikin heboh, dan ini ada kaitannya dengan eh, menteri yang sangat dekat dengan Joko Widodo, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dia kan pada tanggal 1 Februari 2025 itu dia memutuskan untuk untuk para pengecer itu tidak diperkenankan lagi menjual gas LPG 3 kg. Nih, para pengecer ini mereka-mereka warung-warung kelontong yang ada di kampung-kampung itu tidak boleh lagi menjual itu, dan dampaknya luar biasa. Kalau kemudian terjadi antrian panjang di mana-mana, bahkan sampai ada korban jiwa kayak gitu ini akibat larangan menjual para pengecer menjual gas LPG. Ini waktu itu situasinya betul-betul sangat panas karena LPG 3 kg ini kan dikonsumsi oleh kelas bawah, dan mereka itu harus mengantri berkilo-kilo untuk mendapatkan gas LPG, dan setelah sampai di tempat ternyata mereka sudah tidak kebagian. Ini kan menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Fenomenanya ini mirip-mirip pada waktu kelangkaan minyak goreng dulu yang terjadi di seluruh Indonesia, tapi pada waktu itu kan terjadi di eranya Joko Widodo ya. Dan kemudian berselang berapa tanggal 4 Februari 2025 Presiden Prabowo seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad bahwa itu bukan keputusan dari Presiden Prabowo. Jadi boleh disebut itu adalah keputusan dari Bahlil Lahadalia. Dan kemudian keputusan itu dibatalkan, dan pengecer boleh kembali menjual gas LPG 3 kg. Sampai sekarang situasinya tenang-tenang saja. Pada waktu itu alasannya Bahlil ya karena untuk membuat agar subsidinya itu tepat sasaran gitu ya, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan, dalam distribusi penjualan gas LPG 3 kg. Jadi kalau yang pertama tadi soal PPN 12%, dari 11% menjadi 12% itu ada kebijakannya Pak Jokowi. Yang kedua ini adalah kebijakan menteri kesayangannya Pak Jokowi, karena dia sekarang kan juga ditempatkan oleh Pak Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan pada waktu itu sebenarnya ini sampai menimbulkan kegaduhan karena Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi ini juga orangnya Joko Widodo, karena dia dilantik, bahkan ini sebelum kabinet dilantik dia sudah dilantik oleh Jokowi, padahal nomenklaturnya ini tidak ada. Pada waktu itu dia mendukung keputusan dari eh, Bahlil ini. Ya, mereka kan satu gerombolan, jadi mereka saling mendukung. Tapi kemudian tiba-tiba ini dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Bahlil sendiri waktu itu ya dia mengakui kesalahannya, jadi dan kemudian kepada wartawan itu dalam jumpa persnya ketika di pencabutan itu dia menyatakan bahwa nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, ini adalah kesalahan kami. Itu maksud kami itu saya gitu. Kalau itu ada yang salah, itu kata Bahlil di Komplek Istana Kepresidenan. Tapi kalau ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah. Dia masih menyatakan sebegitu. Nah, Bahlil menjelaskan bahwa mengapa dia melarang pengecer dan harus membelinya di pangkalan itu karena selama ini katanya gas bersubsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran, dan harganya itu dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pada waktu itu katanya subsidi dari pemerintah itu sangat besar sampai 87 triliun ya. Jadi harusnya kata dia harga LPG 3 kg itu berkisar 18.000 sampai 19.000 rupiah per tabung, atau paling tinggi hanya 20.000 per tabung. Tapi ternyata di pasaran itu sudah sudah lebih dari 20.000. Menurut Bahlil temuan di lapangan dia ada yang menjual sampai 25.000 sampai 30.000. Yang ketiga, ya ini juga sangat menarik, tapi ini nggak ada kaitannya dengan Bahlil ya atau menterinya Jokowi. Ini soal pengangkatan calon aparatur sipil negara. Ini ribut-ributnya terjadi pada bulan Maret. Jadi memang beruntun ya. Ini bulan Desember akhir, kemudian awal Februari. Jadi sesungguhnya juga cuma 1 bulan, dan kemudian pada pertengahan Maret ya.
pada waktu itu kan dikabarkan ada penundaan untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan juga P3K gitu ya. Ini pada waktu itu banyak sekali yang terkejut karena kemudian pengangkatannya itu ditunda. Padahal banyak sekali yang para calon anggota calon CPNS itu yang mereka sudah eh, terbang ke atau menuju tempat mereka akan bertugas, tapi ternyata tiba-tiba kemudian pengangkatan mereka ditunda dan ini membuat unjuk rasa di mana-mana dan kemarahan para calon aparatur sipil negara ini. Jadi ada CPNS dan PP3K itu luar biasa. Jadi demonstrasi terjadi di mana-mana. Pada waktu itu Menteri PAN Rini Widianti ini mengumumkan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024 itu, dan kemudian ini menimbulkan kontroversi karena tidak sesuai dengan ketentuan awal dan ini sangat merugikan para calon pegawai. Dan ketika ini sampai didengar oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat. Jadi pengangkatannya itu kemudian dipercepat kalau untuk calon aparatur sipil negara CPNS itu pada bulan Juni tahun 2025, berarti tahun ini ya, berarti harusnya kita tunggu bagaimana realisasinya. Sementara untuk P3K itu paling lambat akan diangkat pada bulan Oktober tahun 2025. Padahal kan sebelumnya mereka ini rencananya akan diangkat masih lama lagi itu pada bulan Maret tahun 2026. Oke, kita tunggu ya, yang itu yang jelas sudah 3. Nah, apa yang keempat dan kelima? Saya kira Anda semua tahu dan ini peristiwanya masih hangat betul dan hanya terjadi ini dalam selang 7 hari saja. Pada tanggal 10 Juni kemarin, Presiden itu memerintahkan Menteri ESDM mencabut izin tambang 4 tambang nikel di Raja Ampat. Dan pada waktu itu yang mengumumkan adalah Menteri Sekretaris Negara bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kemudian Menteri Kehutanan dan juga Sekretaris Kabinet. Ini rame juga ya karena ternyata di sana di Raja Ampat itu kroni Jokowi seperti Aguan itu diketahui memiliki tambang itu juga, dan kemudian yang lain itu ada investasi dari Cina dan ada juga miliknya Tobi Minata disebut-sebut seperti itu ya. Jadi orang kemudian mengait-kaitkan ini karena ada Bahlil lagi di situ, orangnya Jokowi, dan kemudian ramai sekali pada waktu itu malah muncul kabar bahwa ada kapal milik Jokowi dan Iriana, ya, karena ada kapal JKW Mahakam dan kemudian Dewi Iriana yang ngangkut nikel dari dari Pulau Gak gitu ya, dari tambang yang dimiliki oleh anak perusahaan PT Antam. Tapi belakangan kan ini ternyata bukan milik dari Jokowi maupun Ibu Iriana. Tapi tetap saja ini diduga ini adalah kaitannya dengan kroni dari Pak Jokowi. Nah, yang terbaru tentu kemarin ya tanggal 17 ya, tanggal 10 Juni itu pencabutan 4 IUP di Raja Ampat, dan sekarang tanggal 13 Juni diputuskan itu Pak Prabowo mengembalikan 4 pulau milik Aceh yang semula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diserahkan ke Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, diputuskan untuk dikembalikan lagi. Nah, kalau ini betul ini jelas kaitannya langsung dengan menantu Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution. Jadi dari situ terlihat sekali bahwa berbagai kebijakannya itu dia lebih berpihak pada kepentingan rakyat ya. Dalam hal ini kalau kita ngomongin Aceh itu bukan hanya kepentingan rakyat Aceh, tetapi kalau kita melihat aspirasi ini secara nasional, rakyat memang lebih berpihak kepada Aceh gitu ya. Ini barangkali memang ada kaitannya juga dengan satu, memang ada faktor yang terlihat bahwa itu semena-mena karena secara historis itu adalah milik Aceh, dan kenapa tiba-tiba di eranya anaknya Pak Jokowi yang jadi gubernurnya, menantunya Pak Jokowi maksud saya, kok kemudian tiba-tiba dialihkan saja ke sana walaupun dasar hukumnya itu tidak kuat gitu ya. Nah ini jelas ini adalah keputusan yang merugikan kepentingan Jokowi langsung ya, karena ini berkaitan dengan menantunya, suami dari anaknya. Jadi dari kebijakan-kebijakan itu kita melihat memang ada yang berbeda dengan Pak Prabowo. Hanya saja publik itu masih menunggu-nunggu bagaimana selanjutnya. Ini kan yang ditunggu ini para netizen ini mendorong agar Pak Prabowo berani
menggusur ini atau membersihkan geng Solo. Itu mereka menyebutnya seperti itu ya. Orang seperti Tito, Menteri Dalam Negeri, orang seperti Bahlil dan sebagainya itu disebut sebagai bagian dari geng Solo. Nah, ini saya kira memang jadi ujian dari Pak Prabowo. Pertama, misalnya ini ada pembersihan orang-orangnya Jokowi dari kabinet. Ini kan publik mendesak agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle orang-orangnya Jokowi disingkirkan dari kabinet. Tapi sampai sekarang malah tidak dilakukan dan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu kan menyatakan beberapa hari yang lalu malah menyatakan bahwa tidak akan melakukan reshuffle karena para menterinya itu bekerja dengan baik. Bagaimana dengan baik kalau menimbulkan kisruh seperti di Raja Empat dan sekarang Aceh yang ini sangat mengkhawatirkan tadinya ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja berkaitan dengan mengadili keluarga Jokowi dan keluarganya. Ini yang ditunggu oleh publik. Jadi Pak Prabowo sekarang memang di mata rakyat, apalagi kalau terbaru ini di mata orang Aceh kan semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, netizen juga mengucapkan terima kasih pada Pak Prabowo. Tapi selama yang terdekat itu adalah melakukan reshuffle kabinet tidak dilakukan, dia Pak Prabowo tetap ada catatan dari publik dia bahwa masih ada di bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi. Kendati orang tentu tidak menafikan yang 5 poin yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya itu juga tentu berkaitan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagaimana didesakkan oleh para purnawirawan termasuk yang dipimpin oleh Jenderal TNI Tri Sutrisno. Jadi ada catatan-catatan ini buat Pak Prabowo. Kalau toh kemudian ini catatan bahwa kinerja Pak Prabowo itu di kepuasan publiknya sangat tinggi, tapi selama dia masih ada di bawah bayang-bayang Jokowi, yang ini akan mengurangi lah nilai biru yang sekarang dicatat oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita baca euforianya luar biasa sekarang ini di media sosial. Tapi masih ada PR-PR yang jauh lebih besar, yakni melakukan reshuffle kabinet. Dan sebenarnya reshuffle kabinet ini penting dilakukan karena ini menjadi indikator apakah kemudian Pak Prabowo juga akan mendorong atau setidaknya dia membiarkan proses pemakzulan Gibran di DPR sebagaimana yang dikehendaki oleh para purnawirawan itu. Nah, kalau itu dilakukan, ini betul-betul top ya Pak Prabowo, betul-betul tidak hanya jadi pahlawan untuk momen-momen ini saja, tapi akan jadi pahlawan yang akan dikenang karena berani menyingkirkan Jokowi yang sekarang ini sudah menjadi public enemy bagi rakyat Indonesia. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.